Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang pengasih, Tuhan kami, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan, karena berkat kasih setiamu, hari ini kami masih boleh bersekutu lewat pendengaran firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap kami dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat pengertian bagi kami, agar kiranya kami boleh memahami lewat pimpinan Roh Kudus-Mu, dan diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kami kasih dimanapun kita berada, shalom buat kita semua, dan kami berdoa buat kita semua jemaat Tuhan. Kiranya kita semua boleh senantiasa dalam keadaan sehat, di dalam lindungan kasih Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Saudara-saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam Injil Markus ayat yang ke-7 sampai pasal yang ke-7, ayat yang ke-17 sampai ke-23. Mari kita buka Alkitab kita, dan mari kita baca. Kami akan bacakan di sini. Saudara-saudara boleh mengikutinya di dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita, jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat 23, berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa maksud firman Tuhan tersebut? Artinya adalah, saudara-saudara yang kami kasihi, apapun yang terpancar, apapun yang keluar, lalu yang terlihat dari diri kita adalah merupakan cerminan bagaimana keadaan hati kita. Kita bisa sedih, lalu kita juga bisa senang, kita juga bisa bersikap ramah, kita juga bahkan bisa bersikap sombong, lalu kita juga bisa bersikap baik, kita juga bisa bersikap jahat. Lalu
Kita juga bisa tulus apa adanya dalam sikap kita, dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa semuanya itu adalah hasil produk yang keluar dari dalam hati kita. Adalah hasil produk yang keluar dari dalam hati kita. Dari dalam hati kita, lalu timbul kepikiran, lalu muncul dan dalam perbuatan kita. Tentang hal inilah Yesus memperingatkan kita dan juga memperingatkan para murid dalam konteks Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 23 sebagai firman Tuhan kita di hari ini. Saudara-saudara, konteks firman Tuhan kita hari ini yaitu Markus pasal yang ke-7 adalah merupakan percakapan, dialog antara Yesus dan orang-orang Farisi dan juga beberapa ahli Taurat, seperti yang diungkapkan dalam firman Tuhan kita di ayat yang pertama. Saat itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang dari Yerusalem, lalu menemui Yesus. Lalu di dalam pertemuan itu, orang Farisi melihat murid-murid Yesus sedang makan. Dan ketika mereka melihat murid Yesus makan, mereka melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tradisi atau adat istiadat daripada orang Yahudi saat itu. Yaitu murid-murid Yesus makan dengan tidak membasuh tangan mereka. Dan mereka menyebutkan bahwa itu adalah najis. Karena mereka, murid-murid Yesus, tidak melakukan seperti adat istiadat daripada orang-orang Yahudi. Lalu mereka menemui Yesus dan mereka bertanya kepada Yesus, "Kenapa engkau membiarkan murid-muridmu makan tanpa membasuh tangan?" Tidak makan seperti yang menjadi tradisi daripada nenek moyang kita orang Yahudi. Kita tahu Yesus juga adalah bagian daripada orang Yahudi saat itu yang juga mengetahui tradisi itu. Bahwa bagi orang Yahudi ada sebuah tradisi, ada yang menjadi kebiasaan bagi mereka di saat makan harus membasuh tangan. Nah, saudara-saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi dan ahli Taurat sering menggunakan adat istiadat nenek moyang mereka untuk menyebutkan seseorang itu najis atau tidak najis. Mereka mengukur tentang kenajisan seseorang lewat adat istiadat yang mereka pegang lewat nenek moyang mereka saat itu. Lalu apa respon Yesus ketika Yesus mendengarkan pertanyaan itu? Lalu jika kita baca dalam firman Tuhan kita ini, ketika Yesus mendengar pertanyaan mereka, lalu Yesus mengkritik orang Farisi tersebut. Dia tidak menjadi marah kepada murid-muridnya, tapi justru dia dengan tegas mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menanyakan situasi itu kepadanya. Itu kita bisa baca di dalam ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan dalam Injil Markus, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Saudara-saudara terkasih, Yesus katakan kepada mereka bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat sangat pandai mengesampingkan apa yang menjadi perintah Tuhan.
semata-mata hanya untuk membenarkan adat istiadat mereka. Tapi mereka mengesampingkan perintah-perintah Tuhan. Karena itu Yesus menunjukkan, memberikan contoh dalam firman Tuhan kita ini. Di ayat ke-10 dikatakan, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Jadi, artinya, Yesus katakan bahwa orang-orang Yahudi menempatkan tentang persembahan korban lebih utama daripada hukum Tuhan yang kelima, dengan maksudnya yaitu bagaimana supaya kita mengasihi orang tua kita dengan mengurus orang tua kita dengan baik. Jadi bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ya kalau kita sudah berikan korban dan katakan itu kepada orang tua kita, maka sudah. Artinya, ya sudah, kita sudah lakukan itu penghormatan kepada orang tua kita, tanpa kita harus mengurusi mereka, tanpa kita harus mengasihi mereka. Yang penting persembahan korban itu sudah kita berikan. Dan ini yang dikritik oleh Yesus. Dan sebab inilah Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tentang mereka, bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Seperti yang dikatakan dalam ayat ke-6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi Yesus melihat, Yesus tahu isi hati mereka. Walaupun mereka kelihatannya berkata yang baik tentang adat istiadat, begini seharusnya makan, begini yang benarnya, begini kebiasaannya, begini adat istiadat nenek moyang kita ajarkan. Tapi nyatanya hati mereka ternyata penuh dengan kejahatan. Hati mereka tidak sebaik seperti apa yang mereka ucapkan. Yesus tahu bahwa maksud mereka untuk mencari setiap kesalahan terhadap diri Yesus dan juga para murid. Hati mereka tidak berkata seperti apa yang mereka ucapkan. Mereka penuh dengan kemunafikan. Dan hal itu juga dipertegas oleh Yesus dengan apa yang terlihat dari pengajaran mereka dalam kehidupan, di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi saat itu. Musa mengajarkan, hukum Tuhan mengajarkan melalui Musa supaya menghormati orang tua, ayah dan ibumu. Tapi mereka berkata, jika kita berkata kepada orang tua kita, kita sudah memberikan korban persembahan kepada Tuhan, maka urusan selesai. Termasuk juga tentang hukum Tuhan yang kelima juga selesai. Mereka menempatkan persembahan korban itu menjadi yang lebih utama daripada mengurusi orang tua, ayah dan ibu, seperti yang dimaksud oleh hukum Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara terkasih, lalu melihat hal itu Yesus terus berkata dan mengatakan prinsipnya di hadapan Tuhan. Yesus berkata, hal yang prinsip di hadapan Tuhan adalah bukan apa yang dari luar dan masuk ke dalam mulut kita, ke dalam diri seseorang, dan menajiskan kita. Tapi Yesus katakan prinsipnya adalah apa yang keluar dari diri kita, apa yang keluar dari orang itu. Itulah yang menajiskan diri kita. Itulah yang menajiskan orang. Di mana maksudnya? Maksud Yesus adalah yang berasal dari hati, yang keluar dari dalam hati. Itulah yang menajiskan seseorang. Sebab firman Tuhan katakan, Yesus katakan dalam Injil Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22, bahwa dari hati timbul pikiran jahat. Dari hatilah timbul percabulan.
Dari hati timbul pencurian, dari hati timbul pembunuhan, dari hati timbul perzinahan, dari hati timbul tindakan keserakahan, dari hati timbul perbuatan kelicikan, dari hati timbul hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Karena itu saudara-saudara terkasih, Yesus tidak marah kepada murid-muridnya. Ketika dia pun tahu tentang adat istiadat orang Yahudi, tapi dia melihat murid-muridnya tidak melakukan itu, Yesus tidak marah kepada murid-muridnya. Karena apa? Karena bagi Yesus, bukan apa yang masuk ke dalam diri manusia yang datang dari luar, itu yang menajiskan manusia tersebut. Tapi apa yang keluar dari dalam kita, itulah yang menajiskan kita. Sebab Yesus katakan sekali lagi, dari dalam hati timbul tindakan-tindakan kejahatan. Timbul tindakan-tindakan keserakahan. Dari dalam hati timbul keinginan dan tindakan untuk mencuri, membunuh, iri hati, dengki, dan yang lainnya. Dan itulah yang menajiskan mereka. Dan itulah yang menajiskan kita, umat manusia. Nah, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita hari ini adalah Tuhan mengetahui isi hatimu. Hal ini menekankan kepada kita pertama, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tidak hanya sekedar melihat kita, tapi dia juga tahu apa yang kita perlukan. Bukan saja tahu apa yang kita perlukan, tapi juga tahu bagaimana keadaan hati kita. Tuhan tahu ketika kita sedang bersedih. Tuhan tahu ketika kita sedang bahagia. Tuhan tahu ketika kita sedang susah. Tuhan tahu ketika hati kita sedang kacau balau. Tuhan tahu juga hati kita di saat hati kita sedang tidak baik. Tuhan mengetahui sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam. Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan kita tahu apa isi hati kita, Tuhan mengetahui isi hati kita, maka jika hati kita dipenuhi dengan kesombongan, jika hati kita dipenuhi dengan kejahatan, jika hati kita hari ini dipenuhi dengan kebohongan, Tuhan tahu kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Mungkin atau barangkali selama ini kita menjadi orang-orang Farisi atau menjadi ahli-ahli Taurat, yaitu berpura-pura atau hidup dalam kepura-puraan. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk ingatlah bahwa Tuhan tahu setiap isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan Tuhan bukan melihat seperti apa yang dilihat oleh manusia. Karena manusia melihat apa yang di depan matanya. Tapi Tuhan melihat hati. Allah kita melihat hati. Jadi Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia yang melihat dengan apa yang ada di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Kalau manusia bisa melihat rupa, kita bisa melihat rupa dan parasnya cantik, ganteng. Bahkan kita lihat gagah. Tapi kadang-kadang penglihatan kita itu menipu kita. Rupa yang cantik, rupa yang baik, rupa yang ganteng, gagah. Ternyata hatinya tidak baik. Tapi Tuhan tidak melihat seperti yang kita lihat. Karena itu Tuhan tidak bisa tertipu. Tuhan melihat hati kita. Bagaimana ia memilih Daud saat itu? Tuhan tidak melihat rupa. Dia gagah, dia perkasa, atau dia tinggi, perawakannya bagaimana. Sehingga Tuhan tidak tertipu. Tapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan tahu isi hati Daud. Bahwa hati Daud benar-benar seorang yang takut akan Tuhan. Yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja.
Karena itu Tuhan memilih Daud. Walaupun secara pandangan manusia, Daud itu bukan sosok yang cocok. Karena dia bukan gagah, bukan perkasa untuk menjadi seorang raja. Tapi karena Tuhan bukan melihat apa yang dilihat oleh manusia, yaitu melihat apa yang di depan matanya, tapi Tuhan melihat hati, maka Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Karena Tuhan tahu semua isi hati Daud, bahwa isi hati Daud dipenuhi dengan kebaikan, dengan hati yang takut akan Tuhan. Nah saudara-saudara, lalu yang kedua, berhubung Tuhan tahu atau mengetahui isi hati kita, berhubung Tuhan melihat hati kita dan tahu isi hati kita, maka firman Tuhan hari ini mengajak kita juga untuk membaharui hidup kita. Membaharui hidup kita dengan pertama sekali yang harus kita lakukan adalah membaharui hati kita. Sebab tadi Tuhan katakan dari hati timbul kejahatan. Dari hati timbul keserakahan. Dari hati timbul iri hati. Karena itu saudara-saudara terkasih, jika selama ini hati kita dipenuhi dengan kejahatan, dipenuhi dengan keserakahan, dipenuhi dengan keinginan perzinahan, dipenuhi dengan perbuatan kelicikan, hawa nafsu, kebohongan, iri hati, dengki, amarah, maka lewat firman Tuhan kita hari ini, Tuhan mengajak kita semua, mengajak saya, mengajak saudara, supaya kiranya kita memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Kita memenuhi hati kita dengan kasih Kristus. Supaya di dalam firman Tuhan, lewat firman Tuhan yang memenuhi hati kita, lewat kasih Kristus yang memenuhi hati kita, timbullah perbuatan-perbuatan baik yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita dan juga bagi sesama kita. Saudara-saudaraku terkasih, sekali lagi ingat, Tuhan Yesus katakan, bukan yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan kita, namun apa yang keluar dari dalam, itulah yang menajiskan kita. Sebab dari dalam hati timbul pikiran-pikiran jahat, zina, iri hati, keserakahan, dan menajiskan kita. Karena itu, jagalah hati kita. Peliharalah hati kita dengan firman Tuhan. Dan penuhilah hati kita dengan kasih Kristus. Supaya kasih Kristus melahirkan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita dan menguduskan kita di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita hari ini, esok, dan selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita berdoa. Bapa yang pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu di mana pada hari ini kami telah boleh mendengarkan firman-Mu yang mengangkat sebuah tema bahwa Tuhan, Engkau mengetahui isi hati. Engkau mengetahui isi hati kami sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan itulah juga yang terpenting di hadapan-Mu. Hati kami yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Lewat hati kami yang boleh kami penuhi dengan firman-Mu. Dan juga kami boleh penuhi dengan kasih Kristus. Supaya melalui firman Tuhan dan juga melalui kasih Kristus yang boleh memenuhi hati dan pikiran kami, lahirlah semua tindakan-tindakan baik yang berkenan di hadapan Tuhan yang Kau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi berkat bagi kehidupan kami dan juga berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk menjadi seperti yang Kau kehendaki,
untuk melakukan firman-Mu, supaya kami juga tidak menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hidup dalam kepura-puraan, yang jauh daripada kehendak-kehendak Tuhan. Di bibir kami memuliakan nama-Mu, tapi hati kami sesungguhnya jauh daripada Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan tidak ada di tengah-tengah kehidupan kami, tapi kami boleh kiranya hidup seperti yang Kau kehendaki, seperti yang Kau firmankan hari ini kepada kami. Kami boleh menjaga hati kami dari segala yang tidak baik, dan kami juga boleh melahirkan tindakan-tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan lewat hati kami yang selalu kami pelihara melalui firman-Mu, dan kami penuhi dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa, tidak lupa berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, yang saat ini beribadah di rumah ataupun di gereja. Kami juga berdoa Tuhan, berkati setiap persekutuan kami, dan juga berkati seluruh warga jemaat-Mu, terutama di situasi pandemi ini. Kiranya biarlah seluruh warga jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada-Mu, senantiasa boleh hidup dalam lindungan kasih Tuhan, dijauhkan dari segala wabah penyakit menular yang saat ini sedang mewabah di tengah-tengah bangsa, negara, dan dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa buat para hamba Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh para hamba-Mu, dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan membawa setiap umat Tuhan semakin bertumbuh dalam iman yang benar kepada Tuhan. Dan berkati juga Tuhan para hamba-hamba-Mu dimanapun berada dalam pelayanan dan juga kehidupan keluarga para hamba Tuhan. Kiranya Tuhan yang pelihara setiap para hamba-Mu bersama dengan keluarga lewat kasih setia-Mu Tuhan yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.